Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 10 yang berjudul gerak parabola. Mari simak video berikut ini. Apa itu gerak parabola? Ya, gerak parabola merupakan gerak yang lintasannya berbentuk parabola atau berupa garis lengkung. Gerak parabola sendiri merupakan kombinasi GLB dan GLBB, di mana untuk yang GLB-nya itu untuk sumbu X dan untuk GLBB-nya itu pada sumbu Y. Jadi, gerak parabola ini merupakan gerak dua dimensi yang bergerak pada arah sumbu X dan juga arah sumbu Y, di mana pada sumbu X itu berlaku persamaan GLB dan pada sumbu Y itu berlaku persamaan GLBB. Jadi di sini pada sumbu X itu berlaku persamaan GLB, di mana X sama dengan Vx kali T. Sedangkan pada sumbu Y itu berlaku persamaan GLBB, di mana Vy sama dengan V0Y plus minus GT, Vy kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus minus 2GH, H sama dengan V0YT plus minus setengah GT kuadrat. Nah, untuk yang plus itu untuk ketika dia gerakannya dipercepat atau dia turun, dan minus itu ketika gerakannya diperlambat atau ketika ia bergerak naik. Nah, sekarang kita akan mencoba menganalisis. Di sini ada grafik gerak parabola. Di sini saya membagi menjadi beberapa titik. Ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan juga titik E. Nah, sekarang kita akan menganalisis dari masing-masing titik. Kita mulai dari titik A. Ketika di titik A, di sini titik awal benda mulai bergerak. Dia bergerak dengan kecepatan V0, tapi membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Karena dia posisinya membentuk sudut, maka kecepatan awalnya kita uraikan dulu. Ada yang ke sumbu X dan juga ada yang ke sumbu Y. Yang ke sumbu X kita anggap V0X, dan yang ke sumbu Y kita anggap V0Y. Di sini V0X mengambil sudut theta. Jadi nilai V0X-nya dikali dengan cos theta, atau V0X sama dengan V0 dikali cos theta. Sedangkan V0Y sama dengan V0 dikali sin theta. Karena V0Y tidak mengambil sudut theta, jadi kita kalikan dengan sin theta. Nah, sekarang bagaimana dengan yang di titik B? Ketika benar sampai di titik B, apakah dia masih punya kecepatan? Ya, tentu dia masih punya kecepatan, sehingga dia masih bisa tetap bergerak naik. Dimana di titik B ini dia punya kecepatan terhadap sumbu Y atau Vy, dan juga punya kecepatan terhadap sumbu X atau Vx. Nah, dimana nilai Vx ini? Karena pada sumbu X dia merupakan gerak GLB, jadi nilai kecepatannya pada semua titik itu nilainya selalu konstan. Jadi Vx di titik A, B, C, D, E itu semuanya selalu sama. Jadi nilai Vx nya itu sama, atau Vx sama dengan V0x sama dengan V0 dikali cos theta. Sementara untuk Vy nya tidak sama dengan V0y, karena pada sumbu Y itu dia geraknya GLBB. Nah, dimana Vy sama dengan V0y min GT. Di sini min itu karena di titik B dia geraknya naik ke atas, jadi geraknya itu merupakan GLBB diperlambat. Di titik B ini mempunyai ketinggian dan juga jarak dari titik awal. Nah, dimana jaraknya itu X sama dengan Vx kali T. Sementara ketinggiannya dapat dirumuskan H sama dengan V0Y T min setengah GT kuadrat. Nah, sekarang ketika benda sampai di titik C atau titik puncak, apakah benda tersebut masih mempunyai kecepatan? Ya, dia masih mempunyai kecepatan. Tetapi jika mencapai titik puncak, maka Vy-nya menjadi sama dengan 0, tetapi masih punya kecepatan terhadap sumbu X atau Vx. Berikut adalah rumus untuk mencari ketinggian maksimum atau Hmax. Hmax sama dengan V0 dikali sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Untuk yang di titik D,
itu persamaannya sama seperti yang di titik B. Namun, karena di titik D gerakannya sudah turun atau dipercepat, maka persamaannya kita ganti menjadi tanda positif. Sekarang kita lanjut ke titik E, atau titik terjauh. Nah, rumus untuk mencari waktu sampai titik terjauh adalah Tmax sama dengan 2 dikali V0 dikali sin theta per G. Sedangkan rumus untuk mencari jarak terjauhnya yaitu Xmax sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 theta per G.